Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan membukakan mata hati kami. Engkau juga menerangi pikiran kami, supaya ketika firman Tuhan dibaca dan direnungkan, kami bisa menemukan pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Pimpin perenungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari buka Alkitab dalam 1 Korintus pasal 3. Saya akan bacakan ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sendiri dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah. Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca, ini konteksnya adalah nasihat Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Paulus prihatin melihat adanya perpecahan dan adanya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok yang lain, dan secara otomatis menganggap kelompok lain lebih buruk dari kelompoknya. Padahal mereka adalah sama-sama pengikut Kristus. Itu terjadi ketika mereka mengkultuskan para hamba Tuhan yang melayani pada saat itu. Makanya kalau kita baca, ada yang mengatakan aku dari kelompok Paulus, aku dari kelompok Apolos, ya, yang lainnya mengatakan aku dari kelompok Kristus. Ya, mereka menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dan yang paling benar. Kelompok yang lain kurang baik, bahkan tidak benar. Melihat situasi seperti itu, Paulus prihatin dan memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus, supaya mereka menyadari bahwa mereka, umat Tuhan, gereja Tuhan adalah milik Tuhan, dan para hamba Tuhan sudah mendapatkan bagian yang sudah tetapkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang memberikan pertumbuhan, yaitu Tuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, Paulus tidak menganggap dirinya itu lebih penting dari yang lain. Walaupun bagiannya yang dikerjakan Paulus, ya, mungkin orang sebagian menganggap lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat. Tapi bagi Paulus tidak seperti itu. Karena baik yang menanam, yang menyiram itu sama. Ya, dan Rasul Paulus menegaskan bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Kami di sini mewakili para pelayan, para hamba-hamba Tuhan yang dikultuskan oleh jemaat pada saat itu, Apolos, Paulus, dan hamba Tuhan yang lain. Ya, kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu, jemaat Tuhan, adalah ladang Allah, bangunan Allah yang harus sama-sama dikerjakan oleh para kawan sekerja Allah, hamba-hamba Tuhan tersebut. Dari sini kita bisa belajar makna kawan sekerja Allah. Ya, kawan sekerja artinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih besar, tapi kita sama karena sama-sama kawan sekerja Allah. Status kita sama, kawan
sekerja Allah. Ya, makanya baik yang menanam, yang menyiram itu sama. Ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ayat yang ke-8. Jadi ketika kita bicara kita kawan sekerja Allah, artinya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di hadapan Tuhan sama. Tidak ada yang lebih besar, lebih mulia, lebih kecil. Kadang-kadang yang menganggap hamba Tuhan itu lebih besar atau lebih kecil, itu bukan Tuhan. Kadang-kadang kita jemaat Tuhan, kita orang-orang percaya yang menganggap hamba Tuhan satu lebih besar dari yang lain. Tapi Paulus mengatakan kawan sekerja, artinya sama. Dan ayat 8, yang menanam, menyiram pun dikatakan adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi kita adalah kawan sekerja Tuhan, kawan sekerja Allah. Artinya kita sama di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita sama di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan dalam pelayanan kita, di hadapan Tuhan sama. Yang kedua, ketika kita bilang kawan sekerja Allah, itu artinya kita adalah kawan sekerja miliknya Allah. Ya, kawan sekerja kepunyaan Tuhan. Jadi ini menekan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini hamba-hambanya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Ya, sehingga ketika kita miliknya Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya, itu adalah untuk Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan, karena kita adalah miliknya Tuhan. Dan yang ketiga, kawan sekerja Allah hanya orang yang bekerja untuk Allah. Ya, tadi kawan sekerja itu kawan miliknya Allah. Yang kedua, kawan sekerja itu juga bekerja untuk Allah, bekerja untuk Tuhan. Jadi kita ada orang-orang yang melayani Tuhan, karena kita miliknya Tuhan, kita melayani Tuhan. Apapun yang kita capai adalah miliknya Tuhan, dan kita bekerja untuk Tuhan, sehingga tidak ada motif lain, tidak ada tujuan yang lain. Kita lakukan dengan tulus karena kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus, dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya sebagai jemaat Tuhan, sebagai para pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah kawan sekerja Allah. Yang pertama, artinya kita sama di hadapan Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, apapun pelayanan yang saudara lakukan di hadapan Tuhan, sama-sama mulia. Tidak ada hamba Tuhan yang besar dan yang kecil di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia betul, enggak ada pelayanan yang lebih mulia dibanding pelayanan yang lain. Di hadapan Tuhan, yang penting bagaimana kita bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita penata layan dari Tuhan. Di hadapan manusia betul, pelayanan ini lebih bagus dari pelayanan itu. Yang ketiga, menjadi kawan sekerja Allah. Yang pertama, sejajar sama. Yang kedua, menjadi kawan sekerja Allah artinya kita miliknya Tuhan. Kita kawan sekerja miliknya Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Ya, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai, kita miliknya Tuhan. Sehingga pencapaian kita pun itu miliknya Tuhan. Sehingga kita nggak perlu mengklaim dan menganggap itu sebagai milik kita. Yang ketiga, kawan sekerja Allah artinya orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Tujuan pelayanan kita, tujuan apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, perenungan singkat yang mengingatkan kami semua sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Yang artinya kami sama di hadapan Tuhan. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, kami lakukan
sama di hadapan Tuhan. Yang harus kami lakukan adalah melakukan dengan optimal, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun bagian itu, apapun pelayanan itu, bila kami melakukan dengan penuh tanggung jawab, kami kawan sekerja Allah, kami setara di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menjadi milik Tuhan, pelayan-pelayan yang bekerja dan milik Tuhan. Biarlah hal ini juga membuat kami semakin meyakini bahwa Tuhan sebagai pemilik kami akan bertanggung jawab penuh atas hidup kami, dan apapun yang kami capai adalah milik Tuhan, sehingga kami tidak mengklaim dan menganggap bahwa semuanya itu pencapaian kami dan menjadi milik kami. Itu semua adalah milik Tuhan, karena kami sendiri adalah milik Tuhan. Yang ketiga, kami juga diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang bekerja untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, sehingga ketika kami melakukan pelayanan, kami menyadari bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Apapun bagian kami di gereja lokal, apapun yang Tuhan tetapkan untuk kami lakukan, biarlah kami lakukan dengan kesadaran bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Tuhan berkati kami semua. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.